Oke, hari ini saya menceritakan syarat umur menyimpan dalam public goal lah. Umur menyimpan dalam public goal adalah 18 tahun ke atas layak menyimpan. Dan bagi yang junior yaitu dapat sejak my kit kita yang terbaru sekarang tuh. Dulu surat beranak saja kan. Jadi kalau sekarang didapat saja my kit, dia sudah ada nomor IC lah sama macam tuh. Jadi sekarang dapat saya my kit, boleh register sebagai penyimpan emas, tetapi ada syarat. Kalau yang 18 tahun ke atas register terus dapat account. Kalau yang bawah umur 17 ke bawah, dia kena ada penjaga dia mesti sudah ada account public goal. Jadi itu adalah syarat. Maksudnya lahir saja sudah boleh menyimpan emas, tapi dia ada syarat karena ada penjaga yang sudah ada account public goal. Sebab dia kena guide itu anak, ataupun kalau saya rasa ibu bapak lah, antara ibu dan bapak, antara satu, dia kena guide. Jadi kalau tiada account public goal kepada ibu bapak, dia tidak layak buat account public goal. Tapi kalau ada di antara ibu atau bapak, dia sudah layak boleh buat account. Jadi sebenarnya sekarang ini menyimpan di public goal dari kecil sejak sudah boleh menyimpan. Tapi daripada kecil sampai 17 tahun dia akan ada penjaga. Dan bagi yang umur 18 tahun ke atas register dan terus kita buat simpanan sendiri begitu. Jadi itu adalah syarat dia. Sebenarnya dari kecil boleh menyimpan, tapi dari kecil sampai yang 17 tahun dia akan ada penjaga, dan 18 tahun ke atas dia senang cerita single account lah, dia punya account sendiri. Oke, jadi itu syarat menyimpan dalam public goal. Jadi saya sering kali katakan menyimpan emas ini sebenarnya itu adalah menyimpan duit. Menyimpan emas adalah menyimpan duit. Ada emas, ada duit. Ada duit belum tahu dapat emas. Ya, memang betul. Kalau kita ada emas, kita boleh tukarkan jadikan duit. Dan kalau kita ada duit belum tahu kita boleh beli emas. Nah, begitu. Sebab kita mau beli, kita mau pikir lagi belanja kita. Tapi kalau kita sudah ada emas, sebenarnya itulah duit. Oke? Jadi selain daripada syarat kemasukan ataupun syarat penyimpanan emas dalam public goal, kita boleh tahu bermacam-macam saja lagi. Contohnya menyimpan emas ini kita boleh hilangkan daripada perbelanjaan kita begitu-begitu saja. Jadi daripada berbelanja begitu saja, baik kita simpan. Apabila sudah simpan dalam public goal, kita akan sayang itu duit, betul-betul berkesan lah. Kalau kita simpan dalam emas, dia betul-betul berkesan. Maksud saya, apabila kita mau pakai, kita akan sayang. Sebab mata uang itu sudah hilang, dia sudah jadi gram. Dan apabila sudah jadi gram, kita akan tidak terpikir pun mau guna. Tapi kalau emergency betul-betul kita mau beli sesuatu, contoh mau beli rumah kah, mau beli tanah kah, memang sesuai lah kita jual emas tersebut. Lagi-lagi kalau yang sudah ada anak itu, mau anak dia sambung pelajaran dan perlu duit, tidak masalah kalau kita jual emas yang kita sudah simpan. Oke? Dan banyak lagi kelebihan dia. Maksud saya, kalau kita simpan dalam public goal, kita boleh beli melalui gap. Kita boleh beli tambah-tambah gram. Dan kalau kita mau jual pun kita boleh jual juga melalui gap tuh. Oke? Jadi semua di ujung jari. Tapi kalau kita sudah simpan jadikan emas, duit sudah jadikan emas, kita sangat terkawal emosi untuk berbelanja lah. Oke? Jadi terakhir sebelum saya end live, sebelum saya tutup video ini, terakhir saya bagi buka mindah. Buka mindah. Oke, seandainya hari ini 261 ringgit. Oke. 261 ringgit. Kalau dia naik 10 ringgit, oke, kita anggap saja 10 ringgit sudah kenaikan. Maksudnya 271 nanti. Oke. Harga 1 gram.
1 gram sudah naik 10 ringgit. Kalau kita sudah simpan 10 gram sudah naik 100 ringgit. Kalau sudah simpan 100 gram 1.000. Jadi maksudnya kita simpan 100 gram kita sudah untung 1.000. Kalau sudah naik 10 ringgit saja pun. Jadi simpan emas adalah lebih baik lah. Maksudnya kita kawal perbelanjaan kita, simpan emas dulu. Tapi seperti yang saya sudah beritahu, kalau kenaikan 10 ringgit sejak 1 gram sudah dapat 10 ringgit. Kalau 10 gram sudah dapat 100. Kalau 100 gram sudah dapat 1.000. Kalau 1.000 gram berapa? 10.000. Jadi terpulang daripada kita menyimpan emas kah ataupun berbelanja. Jadi saya sebagai dealer aktif public goal, sentiasa berkongsi mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Tapi bagi saya kita dapat target 1 kilo untuk satu keluarga pun lagi bagus, yaitu 1.000 gram. Kalau kita tidak capai pun, sekurang-kurangnya usaha kita sentiasa bertambah dalam menyimpan emas. Dan sekiranya kita perlu mau pakai duit, tidak masalah kita jual. Dan lagi bagus kalau betul-betul mau jual, kita sudah beli harga rendah. Kalau sudah harga tinggi, kita terus jual. Lagi bagus, tidak payah pikir-pikir lagi. Tapi kalau betul-betul kita sudah jual dan tiba-tiba naik lagi, menyesal kemudian, tidak juga guna. Tapi kita sudah untung lah. Sekurang-kurangnya kita sudah ada untung. Jadi kita beli harga rendah, jual harga tinggi, itu sudah untung. Dan kalau kita sudah jual, lepas itu naik lagi, itu risiko yang kita sudah hadapi. Jadi terpulang daripada kita. Maksud saya kalau kita jual, biar betul-betul penting, baru kita dapat. Baru kita jual, baru kita tidak menyesal. Maksudnya, sudah jual tapi naik. Tapi apa boleh buat, penting juga kita buat. Oke? Jadi sekian dan terima kasih. Jadi kita pikir-pikirkan sama ada beli emas ataupun berbelanja. Tapi memang berkesanlah menyimpan emas. Saya sarankan menyimpan emas. Dulu saya menyimpan, saya hanya mencoba. Tetapi apabila sudah di tahap yang saya sudah simpan, sebagai dealer, lagi berkongsi, lagi bermanfaat kepada siapa yang ingin menyimpan, siapa yang ingin menyelamatkan uang. Oke? Jadi selamatkan uang Anda sebelum diperbelanjakan, simpan emas. Oke, selamat malam.